Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur malam hari ini kita dipertemukan kembali di dalam ibadah tengah minggu. Sungguh baik Tuhan, karena Tuhan selalu menginginkan kita menjadi umat-Nya yang indah. Jadikan aku indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan agar Tuhan membukakan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Segala syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa, oleh karena penyertaan-Mu saja hari ini, malam ini kami boleh dipertemukan lagi. Tuhan, kami tahu Tuhan inginkan kami menjadi indah hari demi hari. Kami datang Tuhan dan kami siap Tuhan menjadikan kami lebih indah. Amin. Syukur pada Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa lagi dalam ibadah tengah minggu. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sungguh kami bersyukur kasih setia-Mu tidak pernah berhenti atas hidup kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu melalui virtual. Kami mohon anugerah-Mu Tuhan, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran sabda-Mu, kami boleh diteguhkan dan dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tema perenungan kita pada hari ini adalah tetap tegar dalam pergumulan. Setiap masa pada diri setiap orang memiliki pergumulannya masing-masing. Waktu anak-anak dituntut untuk belajar ini dan itu, sehingga orang tua memberikan banyak sekali pengajaran. Belum lagi ketika harus mendengar atau melihat orang tua bertengkar.
Dan tak jarang anak-anak harus mengikuti kemauan orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Demikian pula pada masa remaja, masa pencarian identitas. Tak jarang harus berlomba dengan teman-teman. Dan juga harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan fisik yang terjadi. Pada masa dewasa, ada tuntutan kerja, keluarga, ada kebutuhan-kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Pula di masa lanjut usia, harus berjuang menyesuaikan diri sesuai dengan penurunan kemampuan fisik. Ketakutan akan bayang-bayang kesendirian, bahkan kematian. Artinya, manusia hidup selalu diperhadapkan yang namanya pergumulan, yaitu masalah atau tantangan yang harus dihadapi. Apakah yang menjadi pergumulan Bapak, Ibu, saudara-saudari saat ini? Mari kita merenung sejenak. Mungkin pergumulan kita tidak hanya satu, dua, bisa lebih. Bagaimanakah menghadapi pergumulan yang kita alami? Mari kita belajar dari Pemazmur, pasal 6, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga, demikian firman-Nya. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Mazmur menggambarkan ketika ia menghadapi pergumulan, rasanya seperti dihukum dan menerima hajaran. Bahkan hati dan pikiran merana, sedih, susah. Badan bahkan terasa sakit sampai ke tulang-tulang. Oleh karena itu, rasanya ingin segera lepas dari yang namanya pergumulan. Oleh karena itu dia berkata,
berapa lama lagi, Tuhan? Ya, perasaan susah, sedih, badan yang terasa tidak nyaman di tengah pergumulan, ingin rasanya segera lepas. Dalam pergumulan itu, dalam kerinduan untuk segera lepas dan selesai dari pergumulan itu, pemazmur tidak menyerah. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8, pemazmur berkata, "Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati. Rabun karena semua lawanku." Pemazmur di tengah kesedihan hatinya, di tengah kerinduannya untuk segera lepas dari pergumulan itu, ia justru semakin dekat dan mendekat kepada Tuhan. Ia terus memohon kepada Tuhan. Dia tak pernah berhenti untuk terus menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena ia percaya akan kasih setia Tuhan yang tak pernah berhenti. Dalam hal inilah ia terus memohon pada Tuhan. Bahkan setiap malam dalam permohonannya, ia mengeluarkan air mata, bahkan air mata membanjiri tempat tidurnya. Bahkan ia merasakan perih di matanya, merasakan pergumulan yang ia hadapi, dan terus memohon kepada Tuhan. Sedemikian keras usaha pemazmur dalam pergumulan yang ia hadapi. Ya, ia terus tak pernah berhenti berjuang, mendekatkan diri pada Tuhan dan memohon pada Tuhan. Hingga sesuai dengan iman percayanya kepada Tuhan, di ayat yang ke-9 sampai 11, dengan iman ia berkata, "Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisanku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata." Tuhan menolongnya mencapai kemenangan dari pergumulan yang dihadapi. Ya, Tuhan mendengar doa dan melakukan yang terbaik
di tengah pergumulan yang dihadapi oleh pemazmur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Tadi saat kita merenung, kita menemukan pergumulan kita yang kita hadapi saat ini. Tidak hanya satu, mungkin lebih dari 2, dan mungkin banyak. Dan ketika menghadapi pergumulan itu, yang kita alami pun mungkin sama dengan pemazmur. Ada rasa sedih, susah, bahkan mungkin rasanya tubuh kita terasa tidak enak semua di tengah pergumulan itu. Dan kita ingin segera lepas dari pergumulan yang kita hadapi. Di titik itulah, mari kita belajar dari pemazmur. Kita tidak boleh menyerah. Mari justru di tengah pergumulan itu, kita semakin dekat dengan Tuhan. Terus memohon pada Tuhan. Meskipun kita harus mencucurkan air mata. Bahkan setiap malam kita harus berlinangan air mata. Memohon kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa kasih setia Tuhan terus berlangsung atas kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa setiap doa dan permohonan yang kita naikkan terus-menerus tanpa lelah akan membuahkan hasil. Ada saatnya seperti yang dialami oleh pemazmur. Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Sehingga kita boleh menang atas pergumulan yang kita hadapi. Ya, dengan demikian kita boleh tetap tegar di tengah setiap pergumulan yang kita hadapi. Sekali lagi, sebagai manusia, dari masa ke masa, kita akan terus diizinkan oleh Tuhan menghadapi pergumulan. Namun disitulah Tuhan meminta kita untuk terus berjuang, memohon kepada-Nya dengan penuh iman, sehingga dari waktu ke waktu pula kita boleh menang atas setiap pergumulan hidup. Mari kita mengambil saat teduh. Ada begitu banyak pergumulan yang Engkau izinkan atas hidup kami, Tuhan. Entah itu pergumulan kesehatan, sakit penyakit, pekerjaan, ekonomi, keluarga, dan masih banyak pula. Mampukan kami, Tuhan, untuk meneladani pemazmur, untuk terus dengan iman berjuang dan memohon kepadamu.
karena kami percaya kasih setia Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Di depan kita tidak pernah tahu berkelokkah, menanjakkah, terjalkah, atau menurunkah jalan yang akan kita lalui. Satu hal yang kita yakini bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita untuk melewati semua. Arti kehadiran. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan menaikkan doa syafaat kita dan menutup ibadah tengah minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami terus menyerahkan saudara-saudara kami di tengah jerih juang yang harus dihadapi. Kiranya mereka boleh terus percaya bahwa Tuhan senantiasa ada bersama-sama dalam jerih juang setiap anak-anak-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu GKMI Salatiga. Di tengah setiap pergumulan yang ada, kami percaya Tuhan Sang Kepala Gereja yang akan terus memberkati gereja-Mu, sehingga boleh menjadi kesaksian yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang ada. Kiranya melalui kehadiran jemaat-Mu boleh membawa dampak yang positif bagi keluarga, gereja, dan masyarakat dimanapun jemaat-Mu tempatkan. Tuhan, kami terus mendukung di dalam doa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur jikalau pandemi COVID-19 boleh teratasi setahap demi setahap. Terima kasih untuk kerja keras para pemimpin bangsa kami, sehingga boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang terbaik. Demikian juga kami bersyukur
untuk kesadaran masyarakat yang semakin tinggi akan pentingnya protokol kesehatan. Dan biarlah terus Tuhan menolong seluruh warga agar menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Kami menyerahkan Tuhan untuk kota Salatiga. Kiranya Tuhan juga memberkati. Demikian juga kami terus berdoa untuk tempat lingkungan di masyarakat Ngentak, di mana gerejamu ada. Kiranya Tuhan juga memberkati, sehingga kami boleh hidup bersama, saling menghargai satu dengan yang lain. Kami menyerahkan Tuhan seluruh doa kami dan pribadi lepas pribadi kami ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Dan kami bersyukur untuk ibadah tengah minggu hari ini. Kiranya kekuatan yang berasal daripada-Mu terus mengalir atas hidup kami, sehingga kami boleh menang atas setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.